Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Kesempatan kali ini Hani akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Lumpur Cinta. Dan sebelum dimulai, Hani harap untuk like and subscribe channel ini ya. Sampai larut malam, Ros belum tidur. Benaknya dipenuhi oleh bayangan Rio. Sejak ia mendengar kabar dari Mbok Sireng bahwa Rio sakit, kurus, dan pucat, Ros gak bisa tidur. Ia bingung harus mengambil keputusan apa. Harus bertemu dengan Rio atau tetap bersembunyi. Ros gak tahu bahwa Rio mengalami guncangan jiwa. Rasa ingin bertemu dengan Ros begitu besar sehingga mempengaruhi stamina tubuh dan ketenangan jiwanya. Mbok Sireng sendiri tetap bertahan, tidak memberitahu di mana Ros berada. Hal itulah yang membuat Rio kehilangan kendali. Kadang ia berjalan terus dari siang sampai sore mencari Ros. Sampai suatu saat, Rio berada di rumah Anton, di luar kesadarannya. Tahu-tahu ada yang memanggil namanya, dan ternyata pemuda itu adalah Anton, teman sekelasnya. "Hei, ngapain sih kamu ini? Kok kayak banci aja?" kata Anton ketika membawa Rio ke teras rumahnya. "Aku mencari Rostanti, Ton." "Gue tahu, tapi gak perlu sampai kayak gini dong. Yuk, lu kan cowok, lu harus tegar menghadapi masalah kayak gini. Di dunia ini, cewek bukan hanya Rostanti aja, tapi banyak cewek lain yang melebihi Rostanti yo. Lu bisa mencari pengganti Rostanti sesuai dengan seleramu," ujar Anton geleng-geleng kepala. Lalu sambungnya, "Wah, lu bener-bener payah yo. Masa gara-gara cewek aja lu sampai gini, kurus, pucat, gak pernah masuk sekolah. Aduh, sayang sekali lu punya pandangan sesempit itu yo." Rio tidak berkomentar. Pandangan matanya kosong. Ia seperti orang linglung. Apa yang dikatakan Anton seakan tidak sempat didengarnya. Entah kemana pikiran Rio saat itu. Yang jelas mulut Anton sampai berbusa memberi pandangan kepadanya, tapi gak ada komentar dari Rio. Satu-satunya komentar yang meluncur dari mulut Rio adalah pertanyaan gak pasti untuk siapa ditujukan. Kemana dia ya? Anton agak kesal. Pipi Rio ditepuk-tepuknya 3 kali. "Hei yo, pandanglah aku, hei." Rio memandang Anton, tetap dengan sorot pandangan mata yang kosong. Anton mencoba bersabar dengan berkata pelan-pelan, "Yo, seharusnya kamu malu kepadaku dan teman-teman kita lainnya. Gara-gara cewek aja kamu sampai begini. Memalukan sekali kan?" "Aku mencintai dia, Ton. Gue tahu lo cinta sama Rostanti. Tapi gak begini caranya kan? Ros pergi dan gak ketahui tempatnya di mana. Kalau caramu mencari dia seperti ini, seperti orang sinting begini, mana bisa ketemu? Gunakan otakmu untuk memecahkan persoalan ini." "Gitu ya?" gumam Rio seperti orang bego. "Iya begitu. Kalau lo nyariin dia gak pakai otak, mana bisa ketemu. Nah sekarang lu harus bisa membuat diri lu tenang dulu. Kalau sudah tenang, baru berpikir, ngerti?" "Ngerti." Rio menganggukkan kepalanya seperti orang tolol. Anton juga beberapa temannya yang lainnya prihatin begitu mendengar nasib Rio belakangan ini. Bagi Rio tidak mudah membuat dirinya menjadi tenang. Memang ia berusaha, tetapi selalu saja larut dalam lamunan duka, menyebut-nyebut nama Ros dalam hatinya. Dan kalau sudah begitu, Rio pun jalan menyusuri trotoar tanpa tujuan yang pasti. Ketika malam tiba, Rio punya keinginan untuk minum. Ia pun masuk ke sebuah kafetaria yang ada di plaza, dekat dengan supermarket. Di situ ia memesan minuman. Sambil memandang para pengunjung plaza yang berlalu lalang, Rio menenggak minumannya sesekali. Dan pada saat itulah Rio menyadari ada seorang perempuan yang mendekatinya. Perempuan itu berusia separuh baya, masih kelihatan cantik, mengenakan celana jeans dan blus tanpa lengan. Di tangan kanannya menjinjing tas plastik
dengan label supermarket itu. Tak salah lagi, perempuan itu pasti baru berbelanja di supermarket itu. "Maaf, kamu temannya Ros ya?" sapa perempuan itu yang tak lain adalah Tante Barni. Begitu mendengar nama Ros disebutkan, Rio segera menjawab penuh semangat. "Iya, benar. Tante kenal dengan Ros. Tante tahu di mana Ros berada. Tante siapa? Silahkan duduk dulu. Saya butuh informasi di mana Ros berada." Hampir saja Tante Barni gelagapan menjawab pertanyaan Rio yang beruntun. Dia segera duduk di bangku depan Rio. Matanya memperhatikan Rio. Sementara Rio sendiri tampak gak sadar ingin segera mendengar jawaban dari Tante Barni. "Saya tantenya Ros Tanti. Masih ingat saya kan? Waktu kamu mengantar Ros pulang malam-malam, saya yang membukakan pintu." "Oh, iya. Saya ingat Tante. Tapi gimana dengan Ros Tanti? Di mana dia sekarang, Tante? Tolong saya diberitahu dong." "Justru saya tadi melihat kamu dari supermarket, lalu ke sini untuk menanyakan di mana Ros. Kamu pasti tahu, sebab kamu teman dekatnya." "Loh, saya justru sedang mencari-cari di mana dia, Tante." Tante Barni menghela nafas, agak kecewa mendengar penjelasan dari Rio. Ia salah duga. Rio berkata seperti orang mabuk. "Saya mencintai dia, Tante. Sangat mencintai dia. Apapun yang terjadi, saya harus berada bersama dia." Cara bicara Rio yang memburu itu membuat Tante Barni sebenarnya merasa kesal. "Saya percaya kamu cinta sama Ros Tanti. Tapi jangan mendesak saya untuk minta diberitahu di mana Ros berada saat ini. Saya justru tadinya curiga Ros pergi sama kamu." "Wah, sumpah mati juga saya berani, Tante. Malahan kalau saya ketemu Ros, saya ingin paksa agar dia pulang ke rumah dan mau mengakui siapa lelaki yang telah menghamilinya." "Apa?" Tante Barni terperanjat. Matanya melebar mendengar kata-kata Rio. Mata itu pun segera melirik ke kanan dan kiri, takut percakapan itu didengar orang lain. "Jadi Ros hamil?" bisik Tante Barni tegang. "Loh, apa Tante belum tahu? Ya Tuhan, dia kabur dari rumah karena ada yang menodai dan akhirnya ia hamil. Saya kepingin dengar jawaban dari Ros. Siapa lelaki yang menodai dia? Kalau perlu masuk penjara untuk membunuh lelaki itu pun saya bersedia, Tante." Tak ada sepatah kata pun yang mampu terucap dari mulut Tante Barni. Kabar itu seperti kilatan petir yang menggelegar di telinga Tante Barni. Debar-debar jantung Tante Barni pun mulai terasa menggetarkan persendian tulangnya. Ia buru-buru pergi setelah Rio berkata, "Tolong selidiki siapa yang menghamili Ros, Tante, dan beritahu saya kalau Tante sudah mendapat informasi tentang lelaki itu." Makin tak ada kata yang terucap ketika Tante Barni masuk ke dalam mobilnya. Berulang kali ia menelan ludah untuk menahan tangis, dan ketika sudah berada di dalam mobil, tangis itu tak dapat ditahan lagi. Air mata Tante Barni meleleh, sesekali dihapusnya dengan kertas tisu sambil tetap mengemudikan mobilnya. Sebaris ingatan merasuk dalam otaknya. Ingat tentang igauan Om Barni pada suatu malam. Lelaki itu mengigau dengan menyebut nama Ros beberapa kali. Waktu itu, Tante Barni menyangka bahwa suaminya sangat kebingungan mencari Ros, sampai-sampai terbawa ke dalam mimpi. Tetapi setelah tadi mendengar penjelasan dari Rio, dugaan Tante Barni menjadi berubah. Mulailah ia berperasaan tak enak dan menaruh curiga kepada suaminya. Jangan-jangan Mas Barni sendiri yang menghamili Ros, lalu mengusirnya. Hati seorang istri begitu peka, nalurinya bekerja lebih kuat ketimbang lelaki. Kecurigaan itu disimpan rapat-rapat oleh Tante Barni, sampai pada suatu ketika Om Barni terjebak oleh pancingan sang istri. Sore itu, Om Barni baru saja pulang dari kantornya. Tante Barni langsung berkata, "Tadi Ros pulang sebentar." Wajah Om Barni menjadi tegang. Ada rasa kaget yang buru-buru disembunyikan, dan hal itu sempat dicatat dalam benak Tante Barni. "Terus, sekarang di mana dia?" "Pergi lagi."
jawab Tante Barni dengan kalem. Om Barni menghela nafas. Itu pun dicatat dalam hati Tante Barni. Kemudian perempuan berambut pendek itu berkata lagi, "Dia menanyakan kamu." "Menanyakan aku?" "Dia tadi ingin menunggu kamu, tapi karena gak sabar, ia segera pergi." "Mau apa dia ingin ketemu aku?" "Entah, dia gak sebutkan. Mungkin mau minta maaf padamu karena dia pergi tanpa pamit." Sambil meletakkan tas kantornya, Om Barni sengaja menyembunyikan kegelisahannya. Tetapi mata Tante Barni mengawasinya terus. "Besok dia mau datang lagi dan mau menunggu kamu sampai ketemu," sambung Tante Barni. "Ah, besok aku mau keluar kota. Ada urusan tanah sama Pak Umar. Jadi kapan bisa ketemu sama kamu?" "Kenapa harus ketemu aku sih? Sama kamu aja kan cukup." "Dia punya urusan pribadi dengan kamu." Om Barni mulai tak bisa menyembunyikan kecemasannya. Ia memandang istrinya dengan dahi berkerut. Sekalipun begitu, masih berlagak tak tahu apa-apa. "Urusan pribadi apa?" "Mungkin tentang bayi yang dikandungnya." Om Barni tidak memberi komentar, tapi kedua matanya terbelalak lebar, tegang. Dari situ, Tante Barni merasa jebakannya berhasil. Tipu muslihatnya mengenai sasaran. Om Barni mulai tampak pucat. Sementara itu, Tante Barni masih berusaha menahan luapan emosinya. "Kamu tahu siapa Ros itu, Pak?" "Ah, sudah, aku capek nih. Baru pulang sudah kamu ajak bicara yang membingungkan," sentak Om Barni, tetapi istrinya mendesak terus. "Ros itu kan keponakanmu sendiri. Ros itu anak dari kakakku, dan aku adalah istrimu, Pak. Kamu ini ngomong apa sebenarnya?" bentak Om Barni. Lalu dia meninggalkan istrinya, tetapi istrinya mengikuti terus. "Apa saja yang kamu lakukan terhadap keponakanku sebenarnya, ha? Apa saja, Pak?" Om Barni gelagapan, tak bisa menjawab. Sementara itu, Tante Barni masih terus memburunya dengan berbagai pertanyaan. "Mengapa kamu sampai tega menodai keponakan sendiri? Mau kamu apakan bayimu itu, ha?" Makin lama suara Tante Barni makin naik. Om Barni pun membentak, "Aku sudah membayarnya. Dia bukan pelacur tahu. Tapi toh uang itu diterimanya dan dia pergi setelah menerima bayaran itu. Iblis kamu ini, setan!" teriak Tante Barni, gak bisa mengontrol diri lagi. Emosinya meluap. Kemarahannya menggelegar bak letusan gunung berapi. Tak ayal lagi, suasana pun menjadi kacau balau. Amukan Tante Barni membuat hampir semua barang pecah, hancur berkeping-keping. Ros tidak tahu, Ros sebenarnya tidak pernah datang lagi ke rumah tantenya. Bahkan berpikir tentang om dan tantenya pun mulai jarang. Yang ada dalam otak Ros sekarang adalah bayinya. Perut Ros mulai nampak membesar. Mbok Sireng mulai melarang Ros mengerjakan sesuatu yang cukup berat. Bahkan untuk menggoreng makanan yang akan dijual pun, Mbok Sireng selalu mengingatkan agar jangan terlalu capek. "Kerjakanlah yang ringan-ringan saja, Ros. Yang penting jaga kesehatanmu. Itu sama dengan menjaga kesehatan bayimu." 4 bulan sudah Ros tinggal bersama Mbok Sireng. Tetapi bayangan tentang Rio belum hilang dari ingatan Rostanti. Bayangan tentang Rio itu hilang apabila Ros mulai berpikir masa kelahiran nanti. Ros tidak tahu kalau keadaan Rio pun semakin kacau. Sekolahnya sudah tak terurus lagi. Ia banyak nongkrong di diskotik atau di sebuah kafe. Cara hidupnya mulai tak teratur. Banyak minum minuman keras. Barangkali itulah pelampiasan dari semua kekecewaan hati yang amat dalam. Dia tak bisa terkendali lagi. Papa dan mamanya yang sering keluar negeri membuat Rio menjadi semakin brutal. Rambutnya panjang, badannya kurus kering. Hampir tiap malam ia begadang. Sebuah kompensasi itu akhirnya mengalami masa surut, yaitu sejak Rio bertemu dengan Tante Barni di sebuah cafe shop. Pada saat melihat Tante Barni, memang ingatan Rio kembali kepada Rostanti. Tetapi kayaknya ada satu masalah lain yang membuat perlahan-lahan konsentrasi Rio beralih ke Rostanti. "Dek Rio dengan siapa kesininya?" "Dengan teman, tapi dia lagi jemput ceweknya."
Saya disuruh tunggu di sini. Oh, Tante Barni manggut-manggut, lalu tertawa kecil sambil berkata, "Gak sangka kalau kita akan ketemu lagi di sini ya." Rio hanya tersenyum. "Gimana dengan Ros? Sudah pernah ketemu?" tanya Tante Barni. Rio menggeleng. "Belum." "Gimana Tante sendiri? Sudah ketemu Ros?" "Belum juga," jawab Tante Barni. "Malahan keadaan saya makin tambah kacau." "Kacau gimana?" "Minggu depan saya resmi bercerai dengan suami saya." "Oh iya?" Rio sedikit terperanjat, tapi ia tak mau peduli, sebab itu bukan urusannya. "Semua itu ada kaitannya dengan kepergian Ros," sambung Tante Barni, membuat dahi Rio berkerut tajam. "Maksudnya gimana?" "Suami saya itu rakus. Dialah yang menghamili Rostanti." Mulut Rio terkatup rapat, giginya menggelutuk. Kulit wajahnya berubah menjadi semburat merah. Kedua tangannya tanpa sadar menggenggam kencang, pertanda ia sedang menahan luapan kemarahan di dalam dadanya. Tante Barni tahu Rio sangat marah, lalu ia berkata dengan nada sengit, "Itulah sebabnya saya lebih baik berpisah dari suami saya. Saya malu pada diri saya sendiri mempunyai suami serakus itu. Buat apa suami macam dia? Percuma perkawinan ini diteruskan, toh suatu saat dia akan berbuat begitu lagi." "Sekarang di mana suami Tante? Mau apa kamu? Bikin perhitungan dengannya? Jangan, itu hanya akan menambah penderitaan saja. Rio, ada jalan lain untuk menghadapi masalah seperti ini." "Suami Tante yang membuat saya jadi begini," geram Rio. "Memang itu saya akui, tapi kamu bisa mengambil langkah lain. Jangan menggunakan kekerasan, karena itu makin membahayakan dirimu sendiri, Rio." "Sudah terlanjur begini Tante. Saya rasa saya nggak perlu memperhitungkan soal bahaya dan penderitaan lagi. Saya benar-benar sakit hati kepada suami Tante. Saya juga sakit hati, tapi saya masih bisa menggunakan otak saya untuk berbuat sesuatu yang menguntungkan diri saya." Rio mendengkus, matanya masih nanar, merah. Pasti akan terjadi ledakan emosi yang sangat membahayakan kedua belah pihak jika pikiran Rio tidak segera dialihkan. Karena itu, Tante Barni segera berkata, "Saya setuju kalau Rio mau membalas sakit hati kepada Mas Barni. Tapi pilihlah cara yang terbaik dan rapi." "Apa ide Tante untuk membalas sakit hati kita ini?" "Gimana kalau kita bicarakan di dalam mobil saja? Entah kemana mobil itu meluncur, yang jelas ada pembicaraan rahasia di dalamnya." Mulanya Rio mengusulkan untuk menembak Om Barni dengan senapan angin tepat di kepalanya. Menurut Rio, 3 kali tembakan senapan angin, jika tepat mengenai otak belakang Om Barni, bisa membuatnya mati. Tetapi Tante Barni mencegahnya. "Jangan dengan cara seperti itu, Rio. Aku gak ingin pembalasan ini berbau pembunuhan. Kita harus bersih dari perkara seperti itu." "Gimana kalau yang melakukan orang lain? Apakah orang itu bisa dipercaya? Gimana kalau orang itu tertangkap dan buka mulut bahwa kitalah dalangnya? Yah, tak urung kita nanti diseret ke pengadilan juga, Rio." 2 malam, Tante Barni sengaja menemui Rio untuk membicarakan hal itu. Tetapi pembicaraan itu selalu menemui jalan buntu. Tante Barni mengajukan usul untuk mempermalukan Om Barni lewat sebuah sandiwara yang mereka atur sebelumnya. Rio diminta menghubungi rekannya yang menjadi wartawan untuk memotret adegan panas yang akan diumpankan kepada Om Barni. Tetapi Rio tidak setuju dengan cara itu. "Terlalu ringan hukumannya bagi dia, Tante." "Habis apa dong? Pokoknya asal gak sampai menyeret kita ke pengadilan." Pada malam ketiga, Tante Barni datang lagi menemui Rio. Kali ini mereka berembuk di sebuah diskotik. Keadaan yang hingar-bingar itu membuat orang tak akan menaruh curiga kalau di situ terjadi pembicaraan yang sifatnya rahasia. Suara musik yang hingar membuat Rio sedikit tertarik untuk memanaskan badan. Lalu ia mengajak Tante Barni untuk turun berdisko seperti yang lainnya. "Aku sudah tua, Rio. Sudah gak pantas jingkrak-jingkrak begitu." "Ah, siapa bilang Tante sudah tua?
Ayolah, kita panaskan badan sedikit. Siapa tahu dapat ide yang bagus. Sambil Rio menarik tangan Tante Barni. Perempuan berambut pendek, seperti potongan rambut lelaki itu, tersenyum malu. Namun akhirnya ia mau juga menemui Rio turun dalam iringan musik hingar-bingar. Wajah Tante Barni yang oval dan berhidung mancung itu tampak lebih cantik dalam kilatan cahaya lampu diskotik. Tubuhnya yang masih seksi dengan pinggul menonjol dibungkus celana ketat itu pun masih mampu membuat beberapa pasang mata lelaki meliriknya. Dadanya masih kencang, sekalipun sudah punya 2 anak. Sungguh, sebuah pemandangan yang punya nilai keindahan tersendiri bagi setiap lelaki yang melihatnya, termasuk Rio. Itulah sebabnya sejak tadi Rio tersenyum manis, memperhatikan keelokan dan kecantikan Tante Barni yang mampu membuat dia berdecak kagum dalam hati. Senyum Rio membuat hati Tante Barni juga merasa lega. Setidaknya, pemuda yang sedang dibakar api dendam itu tidak akan bertindak brutal jika emosinya sudah mereda. Sering ke diskotik ya Tante? Dulu, waktu aku masih remaja, kata Tante Barni sambil duduk kembali ke tempatnya. Sejak aku kawin dengan Mas Barni, aku gak pernah lagi menginjakan kaki di tempat seperti ini. Baru sekarang, aku kembali memasuki tempat seperti ini. Dan kayaknya aku kembali muda lagi. Wow, Rio tertawa seiring dengan suara tawa Tante Barni yang berderai. Setelah meneguk minuman, Rio tiba-tiba seperti menemukan ide cemerlang. Ia tampak bersemangat ketika berkata, "Nah, begini saja Tante." Mulailah Tante Barni memasang mata dan telinganya untuk mendengarkan gagasan Rio. Duduknya makin mendekat supaya suara Rio terdengar jelas oleh telinganya. Sedangkan Rio sendiri mendekatkan wajahnya supaya suaranya tidak didengar oleh pasangan yang duduk di meja sampingnya. Gimana kalau kita minta bantuan sama Randy? Siapa itu Randy? Alis Tante Barni makin berkerut. Adik saya Tante. Adikmu? Ah, gila. Masa kita suruh dia untuk membalas dendam kepada Barni? Randy itu umurnya terpaut 1 tahun dengan saya. Dia sekolah di STM. Terus, apa rencanamu? Randy dan teman-temannya akan saya bujuk supaya mau ngeroyok Om Barni untuk memberi pelajaran kepada dia. Apa Randy mau? Dia paling getol kalau disuruh berantem Tante. Apalagi teman-temannya banyak yang jadi preman terminal. Dengan sedikit imbalan, pasti misi itu akan dikerjakan oleh Randy dan teman-temannya. Bingung juga Tante Barni memutuskannya. Sebenarnya ia tak sampai hati untuk mencelakakan suaminya. Tetapi tindakan Om Barni memang sangat menyakitkan hatinya. Bukan hanya pada kasus Rostanti saja, namun ke sebuah hotel dengan teman wanita sekantor. Dan yang terakhir, Om Barni bahkan membawa seorang gadis remaja yang konon jadi perek jalanan. Keberadaan Tante Barni di rumah sudah tidak dihiraukan lagi, dianggap sepi. Itulah sebabnya akhirnya Tante Barni setuju dengan rencana Rio. Mereka mengatur rencana itu lebih matang lagi, termasuk mempelajari kebiasaan Om Barni jika pulang kantor. Sementara itu, Rio sendiri segera berbicara kepada Randy yang berbadan lebih tinggi dan lebih kekar darinya. Ketika Rio menjelaskan rencananya, Randy sedikit terperanjat. Gila lu, itu orang kan gak ada dosanya, gak ada salahnya sama gue. Masa lo suruh gue permak dia? Dia yang menghamili pacar gue, Ren. Dan pacar gue kabur sampai sekarang, gak ketahuan tinggalnya. Dia juga menyakiti hati istrinya. Ah, pokoknya sikapnya udah kayak binatang aja. Pantas kalau lu permak bersama teman-teman lu. Wah, gimana ya? Gumam Randy sambil merenung memikirkannya. Kerjain aja lah. Gue sanggup kasih komisi buat lu sama teman-teman lu itu. Soal komisi sih gak gue pikirin. Yang gue pikirin cari alasannya. Gini aja Ren, lu bawa motor gue. Entar pura-pura lu keserempet mobil itu orang. Lantas bikin ribut aja di situ. Tapi sebelumnya teman-teman lu suruh ada di sekitar situ Ren. Kapan dia pergi dan di daerah mana lewatnya? Tanya Randy mulai antusias. Pertemuan dengan Tante Barni berikutnya adalah penukaran informasi.
Tante Barni memberikan jadwal kepergian suaminya, sedangkan Rio memberikan kepastian tentang kesanggupan Randy untuk membantu mereka. Tetapi sebelum hal itu dilaksanakan, ternyata waktu untuk perceraian sudah tiba. Tante Barni resmi diceraikan oleh Om Barni di depan pengadilan. Separuh dari kekayaan Om Barni menjadi milik Tante Barni, sedangkan satu anak mereka ikut Om Barni, yang bungsu ikut Tante Barni. "Sekarang jangan panggil aku Tante Barni lagi," katanya kepada Rio. "Panggil saja Wika." "Wika?" Rio berkerut dahi, namun sedikit tersenyum mendengar nama itu. "Wika itu nama asliku, dan aku sudah gak pantas lagi dipanggil Tante Barni." "Emangnya kenapa?" "Aku sudah bercerai dengan Barni." Maka untuk selanjutnya, Rio pun memanggilnya Tante Wika. Tetapi masih saja ada protes dari perempuan itu. "Jangan pakai tante dong, malu gue ah, panggil aja Wika." "Wika? Wika?" Rio mengeja, membiasakan diri. Akhirnya keduanya sama-sama tertawa. Di sisi lain, Rostanti masih sering merenungi nasibnya. Sesekali ia memandang perutnya yang tampak makin membesar. Sesekali ia mengusap-ngusapnya, seraya berkata dalam hati, "Tabahkanlah hatimu, nak. Mungkin memang inilah jalan yang harus kita lalui." Jika sudah begitu, Ros sering tak sadar menitikkan air matanya. Mbok Sireng yang sering memergoki hal itu selalu menghibur Rostanti. Seperti ia menghibur anaknya sendiri, perempuan tua itu tampak sabar dan tekun sekali merawat kandungan Rostanti. Apapun saran dari tetangga tentang vitamin yang harus diberikan kepada orang yang sedang mengandung, selalu ia turuti. "Aku ingin bayimu nanti lahir dalam keadaan selamat dan sehat," kata Mbok Sireng ketika memberi Ros peyek teri. "Katanya ikan teri bisa memperkuat tulang bayi, makanya makan saja peyek teri itu biar bayimu mempunyai tulang yang kuat." Ros sering terharu melihat sikap Mbok Sireng terhadap dirinya. Barangkali karena Mbok Sireng belum pernah merasakan punya anak, maka ia sangat sayang kepada Rostanti. Ros bahkan merasa dimanjakan oleh Mbok Sireng, sampai-sampai Mbok Sireng melarang Ros mencuci pakaiannya sendiri. Memang, sekalipun usianya sudah cukup tua, tetapi Mbok Sireng masih cekatan dalam bekerja. Sepertinya ia tak pernah kenal lelah. "Mbok," ujar Ros pada suatu malam sebelum mereka sama-sama tertidur, "kalau bayiku sudah lahir nanti, apakah aku boleh sekolah lagi?" "Ya, kalau memang ada biaya, boleh saja," kata Mbok Sireng. "Cuman, apakah kau tidak repot nantinya? Ya sekolah, yang ngurus bayi." "Maksudku, kalau bayiku sudah agak besar, pokoknya aku masih ingin melanjutkan sekolah, Mbok. Gimana pun caranya, tetap akan kutempuh. Belum puas hidup ini jika aku gak bisa menggondol gelar sarjana, Mbok." "Sarjana?" Mbok Sireng memandang Ros dengan dahi berkerut, lalu tertawa kecil. "Kenapa ketawa, Mbok? Menjadi sarjana itu kan biayanya gak sedikit, Ros. Sampai kita menjual rumah gubuk ini juga gak bakalan cukup untuk membiayai kamu sampai jadi sarjana." "Loh, aku kan bisa sambil bekerja, Mbok." "Wah, ya repot dong kalau kamu sambil bekerja." "Ah, tinggal mengatur waktu saja kok, Mbok. Asal bisa mengatur waktu, bisa saja hal itu kulakukan. Pokoknya aku gak mau berhenti sekolah sampai SMA saja. Biar sampai tua pun aku tetap ingin mengejar cita-citaku, Mbok." Mbok Sireng geleng-geleng, kemudian mencium kepada Rostanti. "Luar biasa," gumamnya. "Kemauanmu untuk belajar begitu besar, perlu didukung itu, Ros." "Mbok, yang harus dukung aku dong." Iya, aku pasti mendukungmu, Cahayu. Capailah cita-citamu itu, biar Mbok nanti yang merawat bayimu. Tapi ngomong-ngomong, gimana dengan Rio ya, Mbok? Aduh, Rio lagi. Kamu ini sebenarnya mau ketemu sama Rio atau enggak sih? Ya kepengen sih, Mbok. Mbok, tapi maksudku nanti saja kalau bayiku sudah lahir dan perutku sudah kempes. Ngomong-ngomong, apa Rio masih suka datang ke warung, Mbok? Gak pernah tuh, jawab Mbok Sireng lirih. Tapi
Mbok suka lihat di sekolah? Juga tidak pernah. Kemana dia ya? Apa keluar? Gumam Ros bernada sendu. Kalau saja Ros tahu rencana Rio, pasti dia akan mencegahnya. Sebab Ros tidak menyukai kekerasan. Tapi karena yang ada di samping Rio adalah Tante Wika, maka rencana itu pun benar-benar terjadi. Randy dan teman-temannya telah berhasil memancing perkara dengan Om Barney. Pada awalnya Randy lah yang menjadi umpan. Begitu terjadi cekcok dengan Om Barney di jalanan yang sepi, maka teman-teman Randy pun mendekat. 8 orang mengeroyok Om Barney. Selain mobil barunya yang rusak, tubuh Om Barney juga babak belur kena pukulan anak-anak muda tersebut. Namun ketika Rio menceritakan kepada Tante Wika bahwa Om Barney tubuhnya babak belur, dipukuli oleh Randy dan teman-temannya, perempuan itu hanya tersenyum sinis, bahkan berkata lirih di sela irama musik jazznya. Kurasa penderitaan itu sangat setimpal dengan penderitaan Rostanti. Mendengar nama Rostanti, dada Rio mulai bergemuruh lagi. Rasa was-was terhadap cerita Randy pun hilang seketika. Ia segera menimpali. Memang benar, semua ini kita lakukan demi membalas sakit hati Ros kepada Om Barney. Mudah-mudahan Ros sekarang sudah lega dan dapat hidup dengan tenang. Kamu tidak ingin mencarinya, yuk? Mencari Ros? Maksudnya? Tante Wika mengangguk. Rio diam, pandangan matanya menerawang. Suara musik hingar-bingar itu tidak lagi masuk dalam telinganya. Bayangan yang lekat dalam hati, jiwa dan otaknya adalah bayangan Rostanti. Wajah Rio pun tampak jelas sekali kemurungannya. Tante Wika menyesal telah melontarkan pertanyaan tentang Ros. Pertanyaan itu membuat Rio tidak seceria tadi. Maka buru-buru Tante Wika mengalihkan perhatian Rio dengan berkata, "Terus gimana dengan Randy, yo? Dia dan teman-temannya gak dicari polisi kan?" Rio diam saja. Makin menyesal rasanya hati Tante Wika. Ia hanya bisa menghela nafas, kemudian mengusap-ngusap lengan Rio sambil berkata, "Yang berlalu, sudahlah, biarlah berlalu menurut takdirnya. Jangan terlalu kamu pikirkan, nanti menyita kebahagiaanmu, yo." "Saya masih ingin mencari Rostanti," ujar Rio dengan suara yang datar. "Untuk apa? Semuanya atau sudah selesai?" Rio menggeleng-geleng kepala. "Ros belum tahu apa yang kita lakukan terhadap Om Barney. Saya ingin memberitahukan hal itu kepada Ros. Tapi mencari Ros itu sulit, Rio. Jakarta ini luas. Mungkin saja dia bersembunyi di daerah Bekasi atau Tangerang. Mana kita tahu. Mungkin kita bisa membujuk atau mendesak Mbok Sireng. Penjual gado-gado di sekolahmu itu." Rio mengangguk. Katanya dia gak tahu di mana Ros berada. Dulu mungkin dia memang gak tahu. Tapi barangkali saja selama ini sudah berhasil bertemu dengan Ros dan menanyakan alamatnya. Ada percikan rindu yang menyentuh hati Tante Wika. Wajah keponakannya itu membayang jelas di dalam ingatannya. Lalu tak ada pilihan lain baginya kecuali mengikuti rencana Rio. Diam-diam Tante Wika sebenarnya ingin melihat keadaan Ros sekarang ini. Maka pada saat menjelang sore, Tante Wika meluncur ke rumah Rio. Di situ ia bertemu dengan Randy. "Ren, terima kasih ya atas bantuanmu dengan teman-temanmu," kata Tante Wika. "Ah, sama-sama Tante. Yang penting kita harus saling menyimpan rahasia ini rapat-rapat." "Oh, tentu dong," kata Tante Wika. Mana Rio, Ren?" "Baru saja pergi Tante. Katanya sih mau ke sekolahnya." "Brengsek, dia ninggalin aku," gerutu Tante Wika. Maka secepatnya Tante Wika meluncur ke arah sekolah Rio dengan mobil peninggalan suaminya. Ternyata benar, Rio ada di warung penjual gado-gado itu. Rio menjelaskan kepada Mbok Sireng siapa Tante Wika. Tetapi sekalipun demikian, Mbok Sireng tetap tidak mau bicara tentang di mana Ros tinggal. "Beberapa waktu yang lalu, saya memang pernah bertemu dengan Ros di pasar Minggu. Tapi saya lupa menanyakan alamat tempat tinggalnya," kata Mbok Sireng. "Di pasar Minggu?" gumam Tante Wika. "Iya, kalau Nyonya mau, cari saja di sekitar sana." 9 bulan lebih 4 hari, bayi itu pun akhirnya lahir. Waktu itu Mbok Sireng baru pulang dari warungnya. Ia terkejut, Ros meringis-ringis di belakang rumah, dekat sumur. Tangannya masih memegangi tali timba, sedangkan di tali itu
ember telah penuh air, tinggal ditarik ke atas. Agaknya Ros sudah tak kuat lagi, perutnya melilit sakit. Sudah hampir 7 kali rasa sakit itu dirasanya. Mulanya hanya sekejap, lalu makin lama sakitnya dan hilang. Dan sekarang rasa sakit itu cukup lama. Itulah sebabnya Ros sempat berhenti menarik air timba di pertengahan jalan. "Mbok," seru Ros waktu melihat Mbok Sireng datang. "Ros, kenapa kamu, Ros?" Mbok Sireng tegang, ia buru-buru berlari ke sumur. "Mbok, sakit perutku, Mbok," rengek Rostanti. Biur, tali timba dilepaskan. Ember berisi air itu pun kembali jatuh ke bawah. Ros memegangi perut dengan kedua tangan. Badannya sedikit terbungkuk-bungkuk. Mbok Sireng segera menolongnya. "Ya ampun, kenapa kamu gak cepat-cepat pergi dari sini sih?" Sakit, Mbok. Mungkin karena tadi aku makan cabai rawit." "Bukan makan cabai rawit ini. Aduh, gimana sih kamu, Ros? Mau melahirkan kok gak tahu? Ayo, cepat ke bidan Suharni saja." Letak bidan yang buka praktek persalinan itu antara 200 meter dari rumah Mbok Sireng. Ros harus segera dibawanya ke sana, sebab air ketuban sudah keluar. Ini tanda-tanda bayi akan segera lahir. Repotnya lagi, Ros sudah tidak bisa berjalan lagi. Sementara itu hari mendung, angin berhembus dengan kencang. Untung ada becak lewat. Mbok Sireng segera memanggil becak, dan Ros dinaikkan ke atas becak tersebut. Rintik gerimis pun turun. Abang becak mau menutup terpal depan supaya rintik gerimis tidak masuk ke dalam becak. Tetapi Mbok Sireng segera membentak, "Sudah, gak usah pakai tutup segala. Cucuku keburu lahir nih." Becak pun segera meluncur ke rumah bidan. Namun baru di pertengahan jalan, gerimis telah berubah menjadi hujan. Abang becak mengayuh becaknya lebih cepat lagi. Bres, hujan turun deras. Tepat becak itu sampai di depan rumah bidan Suharni. "Aduh, Mbok, aku gak kuat," rengek Rostanti. "Bertahan ya, Nak, bertahan. Ini kan sudah sampai kok," bujuk Mbok Sireng dengan tegang. Rupanya bayi sudah tak dapat ditahan lagi. Baru saja Bu Bidan Suharni mau membawakan payung buat Ros, tiba-tiba bayi itu telah lahir lebih dulu. Mbok Sireng sempat memekik memanggil bidan. Ia pun menjadi panik. Sementara itu hujan bertambah lebat dan cahaya petir menyambar-nyambar, seakan mereka bersorak menyambut kelahiran bayi Rostanti di atas becak itu. Berulang kali Mbok Sireng mengucap syukur karena di samping bayi lelaki itu telah lahir dengan selamat. Ros sendiri juga dalam keadaan sehat-sehat saja. Memang ada tangis yang berkepanjangan dari Rostanti, tapi itu bukan lantaran gangguan kesehatannya, melainkan kepedihan hatinya yang menyadari bahwa bayi itu telah lahir tanpa ayah. Siapapun ayah bayi itu, seharusnya ia ada di situ pada saat-saat kelahiran tadi. Paling enggak sang bayi akan merasa gembira melihat ayahnya berdiri menyambut kelahirannya. Rupanya Mbok Sireng mengerti perasaan Ros saat itu, sehingga ia pun berusaha menghiburnya. "Sudahlah Ros, terimalah apa adanya. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang lain. Yang penting sekarang kamu harus tunjukkan kepada bayimu bahwa kamu sangat gembira menerima kehadirannya. Jangan tunjukkan tangismu, nanti bayi itu akan ikut menangis hidupnya." Bagi Mbok Sireng, hidup itu tidak perlu ditangisi, tapi perlu dihayati perjalanannya dengan penuh rasa syukur. Nyatanya, sejak kelahiran bayi Ros itu, Mbok Sireng makin tampak ceria dan lebih bersemangat dalam mencari nafkah. Kasih sayangnya kepada Ros kian bertambah dan dia selalu tertawa jika sedang menggendong bayi tersebut. "Akan kau beri nama siapa bayimu ini, Ros?" tanya Mbok Sireng. Saat itu sudah hampir 8 hari Ros melahirkan bayinya. "Menurut Mbok, nama apa yang bagus untuk dia?" Ros ganti bertanya. Siapa ya? Kalau aku sih, nama yang bagus ya Giri." "Ih, mentang-mentang bapak dulu namanya Giri, terus nama Giri dianggap menjadi nama paling bagus," kata Ros sambil mencibir. Mbok Sireng tertawa geli. Memang Giri itu nama almarhum suaminya, dan Mbok Sireng suka dengan nama suaminya itu. Bahkan dulu ia pernah punya kucing jantan diberi nama Giri juga. "Habis siapa dong namanya yang bagus?" kata Mbok Sireng.
sambil membetulkan letak selimut sang bayi. Ros menjawab, "Kalau menurutku, yang bagus ya nama Rio." "Nah, kamu sendiri ikut-ikutan memuja nama itu kan? Habis, yang kutulis di hatinya hanya nama itu." "Ya sama dengan Mbok, cuma nama Giri yang tertulis di hati." Mbok Sireng tersenyum geli. Mbok, gimana kalau kita beri nama Rio Sugiri?" ujar Ros. Mbok Sireng tertawa terkekeh, namun akhirnya nama itu yang diberikan kepada bayi tersebut, Rio Sugiri. Paling tidak dengan memanggil nama anaknya, Ros akan selalu teringat kepada Rio sang kekasih. Ya, nama itu hanya bisa mengingatkan kisah percintaannya dengan Rio. Nama itu hanya bisa menimbulkan kenangan masa lalunya. Namun Ros tak pernah sanggup untuk mendekati pemilik nama itu sebenarnya. Sampai bayinya berumur 4 bulan, Ros masih belum berani datang ke rumah Rio. Ada satu kesangsian lain yang membuat gelisah hati Ros saat itu. Mungkinkah Rio belum punya pacar lagi? Kalau toh Rio masih sendiri, mungkinkah ia mau kembali dengan Ros? Kalau memang ia mau menerima aku, apakah dia juga mau menerima bayiku? Pikir Ros di sela kesunyian malam. Tidak, masa-masa indah itu sudah berlalu, sudah jauh berada di belakangku. Gak perlu lagi ku ingat-ingat, tak perlu lagi ku kenang. Sebab kenangan itu hanya menimbulkan goresan luka lama di hati. Aku harus bisa melupakannya. Toh sekarang Rio kecil sudah ada di sampingku. Jika aku mencium anakku, rasa-rasanya sama saja aku mencium Rio. Sebenarnya terlalu sulit bagi Ros untuk melupakan kenangan indahnya dengan Rio. Berulang kali ia paksakan, berulang kali ia buang jauh-jauh kenangan itu. Namun di luar dugaan, masih juga sering datang. Terutama jika ia sedang menimbang bayinya di kesunyian malam. Gila, padahal anak ini bukan anaknya Rio. Tapi kenapa yang ada di pelupuk mataku adalah wajah Rio? Ada apa dengan dia ya? Jangan-jangan Rio sakit, pikir Ros dalam hati. Enggak, Rio enggak sakit. Justru pada malam itu, yakni 5 bulan setelah kelahiran bayi Rostanti, Rio melangsungkan perkawinannya dengan seorang janda yang masih cantik. Siapa lagi janda itu kalau bukan Tante Wika? Hubungannya selama ini ternyata menumbuhkan benih cinta di hati mereka berdua. Mereka sama-sama membenci Barni, merasa sama-sama menyayangi Rostanti. Akhirnya mereka merasa sama-sama saling memiliki, dan bunga-bunga cinta itu pun bersemi. Bayi itu kini sudah berusia 1 tahun lebih. Sudah tidak minum air susu ibu lagi. Itu berarti Ros sudah harus mempersiapkan diri kembali ke sekolah. Sekolah dulu atau kerja dulu? Pikir Ros pada suatu hari. Mariati tetangganya yang berusia sebaya dengan Ros pernah menyarankan, "Sudahlah, sebaiknya kamu gak usah mikirin sekolah lagi. Kerja saja, anakmu butuh biaya untuk pertumbuhannya." Memang, Rio Sugiri butuh biaya untuk menjadi besar. Tetapi Mbok Sireng berkata, "Biar aku yang merawat Rio, aku masih mampu membesarkan dia sampai masuk ke TK nanti. Kalau kamu mau kerja, kerjalah untuk biaya sekolahmu sendiri." Kehadiran Rio Sugiri tidak membuat Mbok Sireng menjadi repot. Justru anak itu membangkitkan semangat kerja bagi Mbok Sireng. Sekali 2 kali, anak itu pernah diajaknya ke warung tanpa Rostanti. Mbok Sireng sangat mendukung cita-cita Rostanti. Karenanya, ia memberi semangat kepada Ros untuk mencari jalan demi meraih cita-citanya. Anjuran Mbok Sireng, Ros memang harus kerja dulu. Uang hasil kerjanya itulah nanti yang akan digunakan untuk membiayai sekolahnya. "Tapi kayaknya aku sudah gak mungkin kembali ke sekolah yang dulu, Mbok." "Sekolah kan bukan di sana saja, masih banyak yang lain," kata Mbok Sireng. Ros sempat dibuat pusing oleh rencananya sendiri. Tetapi beruntung sekali, Mariati segera datang dan menawarkan sebuah pekerjaan kepada Ros. "Tapi tidak di sini tempatnya, Ros." "Lalu di mana?" "Di Semarang." "Wah, jauh banget." "Iya, sebab bibiku punya toko emas dan restoran di Semarang. Kemarin aku ditawari kerja, asal mau ke sana. Tinggal pilih mau kerja di restorannya atau mau kerja di toko emasnya."
Kalau kamu membawa aku apa bisa? Bisa saja, restoran itu masih baru dan membutuhkan banyak pelayan. Kalau toko emasnya mungkin hanya seorang pegawai lagi yang dibutuhkan. Terus kalau aku ke Semarang, anakku gimana ya? Berat sekali meninggalkan Rio kecil. Anak itu sedang lucu-lucunya. Anak itu penghibur satu-satunya jika Ros sedang dihujam kenangan masa lalunya. Mbok Sireng lagi-lagi memberi spirit kepada Ros. Berangkatlah, jangan cemaskan anakmu. Aku tidak akan menyanyiakan dia. Aku akan didik dia agar menjadi anak yang pandai seperti kamu, punya gairah belajar yang besar dan cita-cita yang tinggi. Percayalah sama mbokmu ini, Ros. Kalau aku kangen Rio kecil gimana? Ya kamu kan bisa pulang sebulan sekali, atau 2 minggu sekali, atau sekali tempo aku dan anakmu datang ke Semarang menengok kamu. Itu soal mudah, Ros. Jangan dipikirkan. Peluang yang ditawarkan Mariyati sangat sayang jika disia-siakan. Ros segera mengambil keputusan bahwa ia harus berangkat ke Semarang. Perhitungannya cukup matang bahwa jaminan kerja di sana positif. Seandainya ada kegagalan, Ros bisa ambil inisiatif untuk segera pulang dengan menjual kalung pemberian tantenya dulu. Maka diciumnya Rio kecil sebelum Ros berangkat bersama Mariyati. Anak itu mengangguk-anggukkan kepala sambil tangannya mempermainkan mobil plastik. Rio, Mama pergi dulu ya nak. Iya mah, gitu. Mbok Sireng mengajari Rio kecil menjawab. Anak itu pun berkata dengan suara cadel, Ya, Ma, ya, Ma. Bening air mata mulai menggenang di pelupuk mata Rostanti. Anak itu diciumnya lagi. Rio gak boleh nakal ya, kasihan nenek kalau nakal. Anak kecil itu menunjuk-nunjuk mamanya sambil berkata, Ngis, ngis. Oh, maksudnya Rio kecil ingin mengatakan bahwa mamanya menangis. Barangkali ia tak ingin mamanya menangis. Maka buru-buru Ros tersenyum sambil mengusap air matanya. Mbok Sireng pun menahan air mata agar tidak sampai mengalir dan diketahui oleh Rio kecil. Memang sungguh mengharukan kepergian itu. Mbok Sireng segera mengambil alih Rio kecil dari gendongan Rostanti karena Mariyati sudah menjemputnya. Aku pamit dulu ya Mbok, jaga Rio baik-baik. Mbok Sireng suaranya agak parau, mungkin karena menahan tangis kesedihan. Hati-hati di sana ya Ros. Ingat, kamu sendirian di sana, gak punya keluarga, gak punya siapa-siapa, kecuali hanya Mariyati. Jangan sampai ribut sama Mariyati, nanti hubungan kalian retak, ujar Mbok Sireng menasehati Rostanti. Iya Mbok. Kemudian diciumnya, perempuan yang selama ini mencurahkan kasih sayangnya tanpa batas. Keduanya pun sama-sama melinangkan air mata, tapi mereka sama-sama menghapusnya, takut ketahuan Rio kecil. Sekali lagi Mbok Sireng berpesan, tabah ya Ros, jangan kamu menjadi lemah dalam menghadapi apapun di sana. Iya Mbok. Rostanti mengangguk, kemudian mengangkat tas berisi pakaiannya. Sudah siap Ros? Yuk buruan, takut ketinggalan kereta nanti, kata Mariyati. Yuk. Kemudian kepada Mbok Sireng, Rostanti berkata, aku pergi sekarang ya Mbok. Mbok Sireng mengangguk. Rostanti mencium Rio kecil dalam gendongan Mbok Sireng. Dah Rio, dah. Rio kecil melambaikan tangan. Dah. Oh, seperti 1000 jarum menghujam di hati Ros kala itu. Ia masuk ke dalam bajai bersama Mariyati, dan pada saat itulah Rio kecil menangis, mulai sadar bahwa mamanya akan pergi dan ingin ikut mamanya. Tetapi Mbok Sireng segera membawa masuk Rio kecil sebelum bajai itu pergi membawa Ros dan Mariyati ke stasiun Gambir. Ros sendiri tak mampu menahan tangisnya di dalam bajai. Ia mengambil sapu tangannya dan menutup wajahnya dengan sapu tangan itu. Bajai terus meluncur menghantar kepergian Ros untuk menyongsong masa depan. Semarang, sebuah kota yang asing buat Rostanti. Belum pernah satu kali pun ia menginjakan kakinya di kota itu. Tapi tekad untuk bekerja demi membiayai sekolahnya begitu besar, sehingga Ros cepat mampu menyesuaikan diri.
cepat pula beradaptasi dengan lingkungan setempat. Apa yang dijanjikan Mariati memang benar. Ros dan Mariati diterima bekerja di restoran tersebut, tapi gaji mereka sangat minim. Maklum, restoran baru buka beberapa bulan, sehingga belum berani menggaji karyawannya sebesar restoran yang sudah lama. Satu keberuntungan lain buat Ros ialah mendapat kesempatan sewa rumah kecil-kecilan bersama Mariati. Sewa rumah itu per bulannya hanya 200.000. Gaji Mariati dan Ros per bulannya baru 500.000. Tetapi makan dan minum sehari-hari mereka gratis. Mereka bekerja dari pukul 9 pagi sampai pukul 1 siang, lalu istirahat. Restoran tutup dan buka lagi pukul 4 sore sampai 11 malam. Praktis waktu Ros habis untuk bekerja. Hanya ada sisa waktu sedikit untuk istirahat malam dan istirahat siang. Hal ini membuat Ros menjadi bingung. Gimana ia bisa meneruskan sekolahnya jika waktunya tersita habis untuk bekerja? Selama 1 tahun ini, Ros memang belum mengambil keputusan. Dia masih mengutamakan bekerja sambil menabung uangnya, menunggu kesempatan baik untuk bisa melanjutkan sekolahnya. Kalau begini caranya, lu gak bakalan bisa sekolah lagi deh Ros, kata Mariati pada suatu malam. Sementara itu, Ros sedang kebingungan mencari sepasang antingnya yang hilang sejak tadi siang. Mariati berkata lagi, satu-satunya jalan, lu harus cari kerjaan lain yang punya sisa waktu dan pendapatannya lebih besar. Pendapatan sih bisa diatur sebenarnya, cuman sisa waktu itu yang kayaknya gak bisa diatur. Habis, peraturan kerja memang begitu sih, ujar Ros. Rostanti membongkar kopernya, mengeluarkan isinya. Berulang kali ia mendesah dan berdecak karena anting emas itu lumayan harganya, bisa untuk tambahan biaya sekolahnya nanti. Sialnya anting itu hilang. Mungkin ketinggalan di tempat kerja, Ros, kata Mariati. Ah, gue gak pernah pakai anting emas kalau kerja kan? Atau mungkin ketinggalan di kamar mandi. Apa iya ya? Pikir Ros. Tapi seingatnya, ia gak pernah melepas antingnya jika sedang di kamar mandi. Berarti hilang sudah anting itu. Sebab kamar mandi tersebut banyak yang menggunakannya, bukan hanya Ros dan Mariati saja. Karena capek, Ros berbaring di tempat tidurnya, bersebelahan dengan Mariati. Mereka memang tidak langsung tidur. Waktu sudah pukul 12 malam. Mereka masih berkasat kusut, memperbincangkan tentang rencana Ros yang ingin sekolah pada tahun ajaran baru nanti. Kurang 4 bulan lagi, tahun ajaran baru dimulai. Seharusnya mulai sekarang, aku sudah bisa menentukan langkah, kata Ros, seperti bicara pada diri sendiri. Gimana kalau lu mengajukan usul sama Bu Yatmi, supaya kamu kerja malam saja, yang siang gak usah ikut kerja? Gaji gue dipotong dong. Ya kayaknya memang begitulah resikonya, Ros. Kalau gak mau begitu, ya harus pindah tempat kerja. Pindah kemana? Kenalan kita di sini cuma bibi dan pamanmu. Mariati diam beberapa saat, pertanda sedang memikirkan sesuatu. Dan tiba-tiba ia berkata dengan sedikit mengangkat kepalanya. Kamu inget gak? Tamu langganan kita yang suka makan di situ. Yang mana? Ros berkerut dahi. Itu tuh lelaki yang perutnya sedikit gendut, yang suka bawa mobil merah. Oh, Pak Mohan. Nah iya, Pak Mohan. Memangnya kenapa dengan Pak Mohan? Gue denger dia bos. Bos apaan? Kata Hani sih, Pak Mohan punya usaha mebel ukiran gitu. Coba saja minta kerjaan sama dia. Mungkin dia bisa pakai tenaga kita untuk penagihan administrasi atau yang lainnya. Pak Mohan memang tamu langganan yang setiap siang makan di situ. Kadang ia datang bersama 4 atau 6 orang temannya. Tetapi Ros belum begitu kenal dengan Pak Mohan. Memang lelaki berperut buncit itu sudah mengenal nama Ros, Hani, Mariati, dan pelayan lainnya. Tetapi Ros tidak pernah terlibat pembicaraan panjang lebar dengan Pak Mohan. Percakapan yang mereka lakukan hanya seperlunya saja. Ketika siang itu, Pak Mohan datang bersama seorang temannya. Mariati mendesak Ros agar memberanikan diri bicara dengan Pak Mohan. Ros tak berani, malu, dan tidak enak dengan bibinya Mariati yang kala itu duduk di meja kasir.
Goblok kamu Ros, ada kesempatan gak mau dimanfaatin, kata Mariyati setengah kecewa. Coba kalau kamu berani ngomong, paling tidak kita kan bisa mendengar jawabannya. Soal berhasil atau enggak, itu kan urusan nanti. Sebelum Ros menimpali omongan Mariyati, di sisi lain dari dapur itu terdengar suara seorang lelaki yang ketus dan sengaja dikeraskan. Suara itu adalah suara Mardi, kepala juru masak di situ. Aku heran, sejak ada penambahan pegawai, kok barang-barang sering hilang? Pasti ada maling yang masuk ke sini. Hani menyahut dari sisi lain. Jangan ngomong gitu Ahdi, kita kan sudah tidak tambah pegawai lagi. Tidak tambah gimana? Jelas tambah 2 orang kok. Ros menatap Mardi yang melirik sinis ke arahnya. Ros jadi tersinggung. Lalu ia menghampiri Mardi dan menegur dengan berani dan sedikit lantang. Apa maksudmu bicara begitu, Di? Kamu menuduh aku dan Mariyati maling, iya? Siapa yang nuduh kamu? Aku kan cuma mengeluh, barang-barang sering hilang. Sendok, garpu, pisau roti, bahkan dompetnya si Darmi saja pernah hilang. Tapi kamu jangan nyebut-nyebut soal pegawai baru dong. Gue tersinggung, sebab di sini pegawai paling baru adalah gue sama Mariyati. Kenapa harus tersinggung kalau memang bukan kalian yang mengambil barang-barang itu, kata Mardi. Suasana jadi ribut. Mariyati tidak takut sedikit pun terhadap Mardi. Hani segera menengahi pertengkaran mulut itu dengan bertanya kepada Mardi. Apa hari ini ada yang hilang lagi, Di? Ada, jawab Mardi ketus. Jam tangan kepunyaan Wahyuni hilang. Tadi ditaruh di meja dekat loket. Sekarang hilang. Pasti ada yang mengambilnya kan? Belum tentu kata Hani. Coba cari lagi yang benar, siapa tahu terselip di tempat lain. Sudah ku cari kemana-mana kok Mbak, kata Wahyuni, tapi gak ketemu. Gimana mau ketemu, wong ada yang nyuri. Dulu kita gak pernah ada yang kehilangan ini itu. Kok sekarang jadi sering ada yang kehilangan? Aneh kan itu namanya, sahut Mardi. Aneh ya aneh, tapi gak usah ngelirik gue dong, bentak Rostanti. Siapa yang ngelirik kamu? Bentak Mardi. Kalau kamu bukan malingnya, gak usah tersinggung. Tapi kalau memang kamu malingnya, ya jelas saja tersinggung. Bu Yatmi muncul dari ruang depan ke dapur. Agaknya ia mendengar keributan itu dan ingin segera melerainya. Karena meskipun siang itu sudah tidak ada tamu, namun restoran masih buka. Setengah jam lagi baru akan tutup. Ada apa ini? Tegur Bu Yatmi kepada Hani. Ada yang kehilangan jam tangan, Bu. Siapa? Wahyuni. Lantas Mardi menyindir Rostanti dan Rostanti merasa tersinggung. Dia bukan menyindir lagi, Bu, tapi menuduh secara tak langsung, seru Ros dengan mulut cemberut. Mardi mau menyahut, tapi segera dipotong Bu Yatmi. Sudah, begini saja. Kumpulkan semua tas kalian sekarang juga. Taruh di meja sini. Cepat, bentak Bu Yatmi. Aku gak mau tempat usahaku kemasukan maling dan punya pegawai yang tidak jujur. Siapa yang terbukti suka nyolong, keluar dari sini. Cari tempat kerja yang lain saja. Mereka mengumpulkan tas bawaan mereka. Satu persatu diperiksa isinya oleh Bu Yatmi. Tas milik Rostanti diperiksa paling awal. Tetapi tidak terbukti ada jam tangan milik Wahyuni di dalam tas itu. Kemudian tas lain pun diperiksanya. Dan ketika sampai pada tas milik Mariyati, terbengonglah Bu Yatmi, karena di dalam tas itulah terdapat jam tangan milik Wahyuni. Ini jam tanganmu, Yun? Tanya Bu Yatmi sambil mengangkat jam tangan tersebut. Iya, Bu. Wah, untung ketemu, seru Wahyuni dengan girang. Oh, dia yang suka nyolong. Mereka saling kasat kusut sambil menatap Mariyati. Sedangkan Mariyati hanya menunduk malu, wajahnya pusat pasi. Tetapi Ros segera berseru, gak mungkin, pasti ada yang memfitnah Mariyati. Pasti ada yang sengaja memasukkan jam tangan itu ke dalam tas milik Mariyati. Yang lain berseru dengan hati kesal. Maka Mariyati segera disidang oleh bibinya. Kayaknya Bu Yatmi pun menjadi malu dengan kejadian tersebut. Dan di depan Bu Yatmi, ternyata Mariyati mengakui perbuatannya. Maafkan saya, Bi.
Memang saya yang mengambil barang-barang itu dan saya jual buat tambahan beli sepatu. Saya ingin. Kenapa kamu tidak terang-terangan saja minta tambahan uang sama aku, hah? Kalau begini, kan aku juga yang malu sama karyawanku, bentak Bu Yatmi. Ros masih berusaha membela Mariyati. Begini Bu, mungkin ini suatu kelalaian Mariyati, sebab kamu gak perlu membelanya, bentak Bu Yatmi. Kalau kamu tidak terima, silahkan keluar juga sama-sama dia. Pokoknya siapa yang gak jujur harus keluar dari sini. Tidak peduli dia saudaraku atau orang lain. Akhirnya Mariyati benar-benar dikeluarkan dari tempat kerjanya. Ros serba bingung. Kalau dia tidak ikut keluar, takut dikira tidak setia kawan dengan Mariyati. Tetapi kalau dia ikut keluar, banyak sekali pertimbangannya. Pertama, takut dituduh bersekongkol dengan Mariyati. Kedua, takut nganggur bersama. Bersambung. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga ada hal kecil yang bisa kalian ambil. Dan jangan lupa untuk kembali lagi di episode berikutnya ya. Karena setiap cerita pasti punya makna tersendiri. Mohon maaf apabila Hani ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.